pemirsa, saya baru saja selesai meeting nih sama rekan-rekan bisnis saya dan sekarang saya ingin menikmati suasana sejuk Padma Hotel Bandung. Nah pemirsa, kalau bicara mengenai rileks, Kota Kembang ini memang ahlinya. Karena di sini banyak sekali tempat wisata yang sangat diminati oleh para wisatawan. Dan sebagai pebisnis yang sering bolak-balik Kota Bandung, tentunya memiliki hunian kedua cocok buat saya. Apalagi bagaimanapun nih, kalau memiliki properti di wilayah yang sedang berkembang tentunya akan sangat menguntungkan. Nah pemirsa, maka dari itu saya hari ini janjian sama Pak Agung Wirajaya. Beliau ini adalah Chief Marketing Officer dari Parahyangan Residence, proyek hunian terbaru dari Agung Podomoro Land. Dan sekarang saya akan relax dulu, nanti kita akan ngobrol-ngobrol seputar hunian dan juga peluang bisnis. Yuk ikut saya. Halo, San. Pak, apa kabar? Baik. Silakan, Pak. Gimana tadi meetingnya? Meetingnya ya semuanya lancar, Pak. Oke. Nggak nyangka nih bisnis fashion kami yang tadinya cuma iseng-iseng jadi booming. Nah sekarang makanya saya tadi meeting tuh mau nyoba-nyoba lagi nih buka bisnis kuliner. Bisnis kuliner. Gitu. Oke, ini bisnis baru lagi nih ya. Betul. Oke. Nggak nyangka ya Pak ya, perekonomian Bandung itu kayaknya semakin pesat dan saya rasa bisa jadi Jakarta kedua nih Pak Agung. Iya. Jadi gini San, kalau kita lihat memang perkembangan bisnis di Bandung itu luar biasa sekali. Sejak adanya tol Cipularang. Jadi sebenarnya yang berkembang pesat adalah bisnis di Jakarta. Tapi kan dari Jakarta itu mereka ada imbas positifnya juga ke Kota Bandung. Banyak orang Jakarta yang sekarang traveling untuk bisnis maupun leisure ya ke Kota Bandung. Nah ini yang meningkatkan juga kinerja dari roda pebisnis baru di Bandung ya. Terus kemudian yang membuat Bandung demikian juga menjadi pesat, salah satunya juga selain akses jalan tadi dari Jakarta Bandung, itu adalah banyak sekali penerbangan langsung ke Bandung saat ini. Dari kota-kota besar yang ada di Indonesia, ya dari Jakarta, Medan, Surabaya, Bali, dan bahkan dari luar negeri pun banyak direct flight ke Bandung saat ini. Udah ada juga ya Pak langsung? Jadi ada dari Kuala Lumpur, sama dari Singapura. Ya luar biasa. Nah kalau misalnya para pebisnis sekarang yang melihat bisnis sudah terlalu crowded di Jakarta, mereka sekarang mulai melihat opportunity nih kayak Susan nih. Bisa juga mengembangkan bisnis baru di Bandung. Bisnis di sekitaran industri wisata tadi itu. Iya, sebenarnya apa yang Pak Agung katakan tadi benar nih Pak, soalnya saya merasakan sendiri dengan adanya tol Cipularang dan juga tadi udah dimention direct flight langsung menuju Bandung. Ini sebenarnya mempermudah orang-orang yang melakukan bisnis dan juga mau mengembangkan usaha baru. Nah, saya pikir-pikir karena saya sering bolak-balik Bandung, saya mulai mikir nih Pak, kenapa juga saya nggak memiliki hunian di kota Bandung? Itu second home gitu kan Pak ya. Jadi kan semuanya serba gampang nih jadinya. Iya. Sebenarnya memiliki hunian sendiri di Bandung itu memang salah satu opsi yang sekarang banyak dipikirkan oleh teman-teman kita yang ada di Jakarta maupun kota-kota besar lainnya yang sering traveling ke Bandung. Iya, karena sebenarnya kalau hotel sih memang nyaman ya Pak ya, tapi kalau rumah sendiri kan lebih nyaman dan hemat biaya. Hemat biaya dan kemudian juga ya hitung-hitung biaya hotel setiap minggunya dikumpul-kumpul bisa jadi dapat hunian sendiri, di mana kan ya, Pak. jadi hak milik, kemudian juga nanti bisa diwariskan dan juga mungkin bisa dijadikan juga sebuah moda investasi juga nantinya gitu ya. Karena kita lihat kenaikannya saat ini mungkin di Bandung itu properti bisa antar 20 sampai 25% per tahun capital gain dari nilai properti. Habis itu mungkin juga pertimbangan untuk bisa dapatkan investment yield atau penghasilan sewa. Nah itu bisa sekitar 10%-an tuh setahun tuh San. Ya. Oke, ngomong-ngomong Pak Agung udah makan siang belum? Kita makan siang dulu yuk. Ya boleh. Ngobrol, ya. Ya kita ke restoran. Ya. Pak Agung, balik lagi kalau kita bicara mengenai investment yield atau nilai sewa, sebenarnya kalau saya pikir-pikir sebenarnya properti itu lebih menguntungkan ya Pak ya. Jadi merupakan peluang bisnis yang baru kan. Tapi balik lagi kita kan juga harus melihat properti itu sendiri. Dari segi akses, dari lokasinya, gitu ya Pak ya. Iya betul.
Ya, jadi Susan, kalau mau memilih sebuah properti yang baik, ada beberapa petunjuknya, ada clue-nya nih ya. Nah, pertama, properti itu harus lokasinya di lokasi yang strategis. Ya. Terus kemudian aksesnya mudah menjangkau ke tempat-tempat yang strategis. Terus kemudian dari fasilitas-fasilitas dari properti itu sendiri, apa yang mereka janjikan dibandingkan dengan properti-properti yang lain. Selain itu, kita juga mesti melihat kawasannya, Susan. Kawasannya kawasan berkembang nggak? Iya. Selain itu adalah tentunya lihat pengembangnya. Pengembangnya siapa? Gitu ya. Saya jadi ingat obrolan saya di beberapa waktu yang lalu dengan Pak Indra mengenai konsep Back to the City. Oh, konsep Back to the City. Nah, itu salah satu lagi tentang kawasan. Bagaimana kita memilih sebuah lokasi di tengah kota tadi itu, Back to the City. Yaudah, kita lihat sama-sama ya, Pak ya? Oke, mari kita lihat sama-sama. Akhirnya selesai juga ya Pak meetingnya. Pak Indra langsung balik? Enggak, saya memang mau lanjut lagi dinner meeting di bawah nih, langsung. Oh gitu, tuh Pak, kalau kantornya di APL Tower tuh memang enak sekali ya Pak ya. Kalau bosan meeting di kantor, tinggal meeting di bawah, di mall, terus kalau udah selesai mau pulang tinggal jalan kaki. Ya memang ini kepraktisan ya. Jadi kalau kita bilang masyarakat kita yang modern, apalagi di perkotaan, kepraktisan itu sangat menentukan gitu. Dalam arti efisiensi waktu, biaya gitu loh. Jadi makanya kalau kepraktisan ini adalah pola yang tinggal istilahnya tinggal super blok. Juga ada perumahan atau residential itu yang memang tunggal, tidak di super blok. Tapi dia efektivitasnya adalah tetap di tengah kota Jadi untuk beraktivitas juga tetap dekat gitu. Tapi dengan keterbatasan ini maka dari itu Agung Podomoro Land memperkenalkan slogan Back to the City ya Pak ya? Iya, kenapa kita bilang Back to the City? Punya manfaat kan, karena kita melihat mempelajari riset yang kita lakukan bahwa sekarang masyarakat yang tinggal di pinggir kota itu perlu waktu yang sangat-sangat panjang untuk bekerja gitu. Mungkin belum juga kos yang akan dikeluarkan karena kendaraan, bensin segala macam. Dan selain tadi saya bilang efisiensi biaya, waktu, ya mungkin mutu pada keluarga. Nah ini sangat penting karena banyak waktu yang kita bisa berikan buat keluarga. Kualitas hidup ya Pak ya berarti ya. Produktivitas kita waktu bekerja juga akan meningkat. Nah itu yang malahnya kita bilang konsep Back to the City itu bukan kita seperti apa ya, hanya slogan, tapi memang is real kenyataan yang ada di dalam kehidupan masyarakat perkotaan. Nah, untuk memenuhi kebutuhan konsumen ini dan juga menyiasati lahan yang ada di tengah kota, maka dari itu Agung Podomoro Land membangun hunian vertikal atau apartemen, gitu ya Pak ya? Betul sekali, San. Karena kuncinya adalah kalau kita back to the city ke tengah kota, itu adalah keterbatasan lahan, San. Kalau kita katakan bahwa penduduk kan semakin bertambah, ya kan. Tapi lahan itu kan tetap, San. Yang kedua, kalau kita melihat kenapa kita pilih hunian vertikal, karena itu kepraktisannya. Jadi sekelilingnya itu sudah ada fasilitas kesehatan, pendidikan, dan terutama transportasi. Dan itu semua memenuhi kebutuhan. Ketiga, San, jadi tinggal di high-rise residential itu bukan menjadi sesuatu lifestyle, dalam arti harus bergaya. Tapi memang udah menjadi kebutuhan. Karena mobilitas masyarakat perkotaan ini adalah semakin tinggi, semakin kompleksitas. Nah, pemirsa, apalagi hunian ini dibangun oleh Agung Podomoro Land yang sudah memiliki pengalaman lebih dari 40 tahun dan selalu berkomitmen untuk menyelesaikan seluruh pembangunan propertinya. Begitu ya Pak Indra? Iya, betul sekali. Jadi memang di dalam industri properti yang paling penting adalah komitmen. Karena kita tumbuh sampai dari Susan katakan 40 tahun karena kepercayaan dari para konsumen kita. Dan salah satunya mungkin kita mengembangkan back to the city tidak hanya di kota besar seperti di kota metropolitan ini, Jakarta, di ibu kota. Tapi kita juga sudah mulai melebar ke Bandung, San. Kita membangun salah satu contohnya di Bandung yang dinamakan Parahyangan Residence. Itu hanya beberapa meter dari universitas yang terkenal di Bandung. Itu mungkin nanti akan Pak Agung akan lebih jelaskan lebih konkret detailnya. Jadi memang kembali lagi kepada komitmen. Memang kita melihat bahwa kita selalu berusaha dan menyelesaikan pembangunannya sesuai dengan apa yang kita sudah rencanakan gitu loh. Jadi komitmen yang kita berikan kepada konsumennya kita sudah deliver. Ya udah, kita langsung jalan aja ya Pak. Baik, ya San. Nah, begitu Pak Agung. Jadi setelah bicara dengan Pak Indra, kemudian teman-teman pas ngajakin meeting di Bandung, saya langsung telepon Pak Agung. Kalau kita lihat kan konsep Back to the City ini begitu booming dan sukses sekali di Jakarta. Nah, kalau menurut Pak Agung gimana untuk Bandung? Ya,
Jadi memang konsep Back to the City ini pertama kali diperkenalkan oleh Agung Podomoro Land itu di Jakarta. Kalau saya lihat untuk Bandung, memang trennya mungkin akan ke arah sana. Karena terus terang Bandung juga sekarang perekonomiannya juga meningkat pesat sekali. Dan ini sebenarnya adalah imbas positif dari perkembangan ekonomi di Jakarta. Dan ini yang mengakibatkan banyak sekali orang dari Jakarta maupun kota-kota besar sekitar Bandung itu banyak traveling ke Bandung. Nah ini yang membuat di Bandung itu weekend jadi macet gitu ya. Tapi sekarang kita melihat fenomena bahwa sekarang nggak cuma weekend saja macet di Bandung, hari-hari biasa pun sudah mulai macet. Ya? Nah ini yang melihat bahwa akan terjadi perubahan gaya hidup di Bandung. Nantinya karena sudah ada perubahan-perubahan seperti ini, akhirnya memang orang perlu tinggal lagi di tengah kota Bandung, yaitu konsep Back to the City akan teraplikasi juga di Bandung. Wah, gitu ya, luar biasa. Dan ya, memang Pak, kalau kita lihat, disinilah mungkin saya perlu ceritakan ke Susan bahwa konsep Back to the City di Bandung kita sudah akomodir di hunian terbaru kita, yaitu Parahyangan Residences, di mana tempatnya ada di tengah kota, ya, di Jalan Cimbeluit nomor 125 dan hanya 50 meter dari Universitas Parahyangan. Waduh, luar biasa ya Pak hunian ini ya. Nah pemirsa, inilah hunian terbaru karya Agung Podomoro Land Parahyangan Residences yang sangat fenomenal. Sefenomenal apa? Kita bahas sesaat lagi. Seiring langkah membangun negeri, pengalaman telah kuatkan kami, senantiasa membangun dengan hati, dalam kebersamaan dan harmoni. Kebutuhan Anda, kekuatan kami, keluarga tumbuh kokoh abadi, kesetiaan kami dari hati, Agung Podomoro untuk harmoni. Wujudkan mimpi bersama kami, Agung Podomoro untuk harmoni. Agung Podomoro untuk harmoni. Parahyangan Residence, feel the green way of living bersama Agung Podomoro. Nah, Pak Agung, enaknya kalau ke Bandung gini nih Pak. Ya. Kita kulineran sambil menikmati view yang indah. Ya. Nah sebenarnya Susan, pengalaman kuliner seperti ini dengan view terbuka dan melihat ke lembah yang indah seperti ini akan kita alami nanti begitu tinggal di Parahyangan Residences. Karena Parahyangan Residences itu kita punya ada satu kawasan ya, luasnya sekitar 2000 meter itu adalah nature view cafe resto. Jadi benar-benar view-nya seperti ini, terbuka. Ya, jadi luar biasa sekali. Selain itu, kita juga punya pool yang bentuknya itu infinity pool. Ya, terus kemudian kita punya amphitheater buat aktivitas nanti para penghuni di sana untuk aktivitas terbuka tentunya ya. Terus kemudian kita juga punya di salah satu tower kita itu ada namanya rooftop garden. Jadi itu adalah sebuah area komunal juga yang bisa dinikmati oleh mereka-mereka yang tinggal di sana. Nah selain itu jogging track di setiap apartemen kan ada ya, Susan tahu kan? Iya, tahu. Itu kan fasilitas standar. Betul, ya, Pak, ya? fasilitas standar. Nah kalau jogging track di Parahyangan Residences ini unik karena kita bikin mengikuti kontur.
Kita sebut namanya jogging hill track. Pak Agung, kan fasilitas yang Pak Agung katakan tadi memang sebenarnya fasilitas standar apartemen. Betul. Tapi kalau saya lihat di Parahyangan Residence ini fasilitasnya melebihi hunian vertikal lainnya Pak ya, sepertinya. Nah kalau gitu fenomena apa lagi nih Pak yang dimiliki oleh Parahyangan Residence? Ya, waktu itu kita melakukan penjualan perdana tanggal 1 dan 2 September di mall kita yang di Bandung, di Festival Citylink Mall. Nah itu yang mengejutkan, dalam 2 hari itu kita menjual 1000 unit Parahyangan Residence. Wow. Iya, jadi luar biasa. Bahkan kita sendiri dari developer yang menjual itu nggak menyangka animo pasar sedemikian besar gitu. 2 hari 1000 unit Pak. Ya. Waduh, tuh pemirsa, fenomenal sekali kan. Terus eventnya kayak apa tuh Pak kalau gitu? Sesak banget dong Pak. Iya, jadi crowded gitu ya, mall itu menjadi sesak. Tapi kita lihat ya videonya pada saat pemilihan kemarin. Ya. Parahyangan Residences telah mengadakan acara pemilihan unit pada tanggal 1 dan 2 September 2012 di Festival Citylink Bandung. Acara ini diwarnai dengan rasa antusias luar biasa, terbukti dengan penjualan yang mencapai 1000 unit hanya dalam waktu 2 hari saja. Wah, Pak Agung, itu sih kayak apa ya? Kayak penjualan gadget terbaru dibandingkan gadget properti sebenarnya. Begitu Soalnya ya? pack banget kan? Iya. Orang-orangnya tuh penuh sesak. Iya, ngantrinya panjang lagi Betul, ya. betul. Iya. Tapi sebenarnya apa sih yang membuat Parahyangan Residence ini sangat diminati, Pak Agung? Ya, jadi pertama kalau kita namanya hukum bisnis properti itu adalah lokasi, ya kan. Nomor 2 lokasi, nomor 3 juga lokasi. Memang lokasi Parahyangan Residence ini luar biasa, ya. Jadi lokasinya sangat strategis. Kita ada di kawasan Bandung Utara, itu sebenarnya kawasan elit, ya. Terus kemudian strategisnya karena dekat kemana-mana, ya. Tadi kalau kita sampaikan tadi, Susan bilang dekat kampus, betul sekali, karena kita hanya 50 meter dari Universitas Parahyangan. Terus kemudian kalau turun sedikit ke arah Simpang Dago, ya, dekat situ, ya mungkin sekitar 5 menitan, di situ ada Unpad. Di Dipati Ukur, kemudian di dekat situ juga ada ITB, ya, dan kemudian naik lagi ke Setiabudi, di situ ada NHI. Terus kemudian tadi saya bilang di bawah kawasan Bandung Utara ya, kawasan elit. Itu kenapa elit? Ya karena kawasan pegunungan gitu, udaranya sejuk, segar. Betul. Terus kemudian konsep dari Parahyangan Residence ini sangat istimewa karena 30% dari lahan kita sebesar 1,1 hektar itu kita jadikan area hijau. Jadi benar-benar kita bisa tinggal dan menikmati area hijau seperti ini. Dan tentunya salah satu yang membuat ini animo pasar demikian besar adalah developernya tentunya. Betul. Agung Podomoro Land. Sudah terpercaya. 40 tahun selalu memberikan bukti dan menyerah terimakan produk-produknya tepat waktu. Betul. Tuh pemirsa, jadi itu alasannya mengapa Parahyangan Residences ini begitu diminati. Nah, supaya Anda lebih yakin lagi, dan saya juga tambah yakin lagi mengenai hunian yang begitu luar biasa ini, kita ikuti atau kita dengarkan pendapat para konsumen Parahyangan Residences. Alasan saya memilih hunian di Parahyangan Residences ini karena lokasinya ada di Bandung Utara. Selain udaranya sejuk, juga di sini dekat dengan Universitas Parahyangan yang menurut saya punya nilai investasi tinggi. Saya memilih Parahyangan Residences ini sebagai hunian saya karena saya sebagai ibu rumah tangga yang memiliki bisnis di Bandung, saya perlu menjangkau tempat-tempat kegiatan bisnis saya dengan mudah. Parahyangan Residences ini dekat dengan pusat kegiatan bisnis seperti Cihampelas, Setiabudi, dan